lihat ya di rencana pembelajaran semester di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengenalan struktur direktori Linux dan juga perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux. Mungkin ada yang sudah lihat di Vclass sudah Bapak lampirkan beberapa materi dan juga mungkin sudah browsing-browsing atau juga mungkin ada yang sudah terbiasa ya menggunakan sistem operasi Linux. Nah, di kesempatan hari ini ya mungkin kita akan ada sesi materi dari Bapak ya. Lalu akan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusinya dalam bentuk kelompok ya nanti. Jadi akan Bapak bagi menjadi breakout room. Misalkan jumlah mahasiswanya ada 30 misalkan ya, akan Bapak bagi menjadi misalkan 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan terkait materi yang Bapak sampaikan hari ini, yaitu terkait struktur direktori Linux dan juga perintah-perintah dasar Linux. Nah, pasti nanti disiapkan ya minimal satu kelompok itu pastikan sudah ada yang berhasil menginstal Linux dan bisa mendemokan ya. Oke, Bapak harap di sini asumsi Bapak semuanya ya sebagian besar sudah menginstal, jadi nanti tidak masalah jika dibagi menjadi kelompok. Oke, mungkin langsung saja di materi yang pertama ini kita langsung lihat ya. Bapak coba screen sharing. Oke, apakah terlihat ini? Screen sharingnya sudah terlihat ya? Ya, terlihat Pak. Oke, struktur direktori Linux ya. Nah, ini bisa dilihat bisa googling ya. Ini lelet sekali nih. Lelet banget. Enter. Oke, nah kalau kita browsing di internet ya tentang struktur direktori Linux, ini banyak sekali gambar-gambarnya. Ini ada yang beserta penjelasannya, ini ada yang banyak, ini sampai tiga tingkat ini ya. Tapi sebagian besar ini sama ya. Nah mungkin Bapak lihat yang paling sederhana saja di sini. Nah ini gambar ini mungkin ya. Nanti kalian bisa lihat yang lain ya, yang lebih lengkap. Tapi untuk memahami struktur direktori Linux cukup ya kita lihat yang ini yang sederhana saja. Karena struktur direktori di masing-masing Linux kita ya sistem operasi Linux kita nanti akan berbeda. Tapi ada yang secara garis besar itu sama. Oke, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran dari struktur direktori Linux. Mengapa kita perlu mempelajari? Karena tentunya nanti akan berbeda, karena mungkin banyak yang terbiasa menggunakan Windows, di mana Windows itu dibagi menjadi beberapa partisi biasanya. Ada yang hanya satu partisi, C saja, minimal ada rata-rata yang menggunakan dua partisi, bahkan ada yang lebih. Nah, ada C, ada D. Nah, tujuannya agar kita tahu nih, misalkan mencari suatu file di mana. Kalau kita pakai Windows kan sudah tahu ya, oh file instalan itu lokasinya di mana. Kalau nanti misalkan kita menginstal server ya, Apache server, itu larinya ke Apache htdocs ya misalkan. Nah ini kita perlu tahu juga tentang struktur direktori dari sistem operasi Linux. Nah ini adalah gambaran dari sistem operasi struktur sistem operasi direktori Linux yang secara umum ya. Jadi ini ada direktori yang paling tinggi ya, paling atas atau disebut root ya, akar ya. Root
ini adalah direktori paling tinggi di sistem operasi Linux. Jadi dia tidak berada di dalam direktori lain ya. Dia ini adalah direktori paling atas ya, paling pangkal ya, paling awal gitu ya. Nah, ini adalah struktur direktori paling tinggi ya, adalah ini root sebutannya atau disimbolkan dengan tanda slash. Nah, di dalam direktori root ini ada banyak sekali direktori. Ada user, ada var, ada opt, ada tmp, home, etc, bin, dan masih banyak lagi ini sebenarnya. Tapi ini yang dituliskan di sini sepertinya yang umumnya ada. Nah, ini bisa jadi nanti kalian misalkan ngecek direktorinya ya bisa jadi berbeda ya. Apalagi mungkin yang sudah menggunakan Linux lama ya, sudah lama menggunakan, pastinya nanti akan berbeda di sini. Ini hanya sebagian yang ditunjukkan, lalu di dalam direktori ya atau folder ya. Jadi kalau kita bicara direktori artinya ya sama saja dengan folder. Oke, direktori var ini ada www dan ada log. Nah, di sini tempat kita nanti meletakkan file website kita ya, project-project website kita. Kalau di Windows biasanya ini disebut dengan htdocs ya, file www ini ya. Ini biasanya project website kita, atau nanti kalau kita menginstal ini ya web ya di server, itu nanti letaknya di folder ini. Kalau mau mencari ya, kita letakkannya di sini. Nah, ini dijelaskan yang diturunkan hanya 2 direktori yang paling sering digunakan ya, atau paling kita paling banyak berinteraksi ya. Paling banyak berinteraksi adalah yang pertama var, yang kedua adalah di sini ada direktori bernama home. Home ini biasanya berisi atau di dalamnya terdapat yaitu list user yang berada di sistem operasi kita. Jadi di dalam sistem operasi Linux itu list usernya nanti ada di sini. Jadi kita bisa membuat banyak user ya. Misalkan dalam satu komputer itu akan ada banyak penggunanya dan masing-masing pengguna memiliki privilege masing-masing. Nah, ini kita bisa buatkan user yang banyak di sini. Kalau satu PC itu nanti akan digunakan oleh banyak user, tapi masing-masing user itu ya kalau login nanti isinya beda-beda gitu ya. Nah, itu kita letakkannya di sini. Sama saja sebetulnya di Windows ada juga ya, bagaimana membuat user. Ya, begitu juga dengan di Linux ya. Nah, jadi inilah gambaran struktur direktori utama ya yang ada di sistem operasi Linux. Jadi kalau kita lihat lagi nanti di sini ada juga yang lebih lengkap sebenarnya. Nah, di sini. Nah, nanti bisa kalian lihat sendirilah. Lalu bagaimana nih cara untuk melihat struktur direktori yang ada di laptop kita. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan terminal ya sebenarnya. Kita bisa menggunakan terminal. Nah, ini ya. Mungkin pakai ini aja nih. Screen sharing. Oke. Nah, ini mungkin kalau bagi yang baru belajar ya menggunakan Linux, ya nanti kita akan lebih banyak berinteraksi dengan terminal ya. Ya. Jadi ini kita banyak berinteraksi dengan terminal ya. Apalagi nanti kalau kita mengakses server ya. Ya mungkin sudah nanti akan belajar juga ya, atau mungkin sudah belajar kalau bagaimana mengakses server ya di mata kuliah lain, mungkin jaringan komputer ya. Oke. Nah, untuk melihat struktur direktori Linux ya, cara yang pertama ya, biasanya kita masuk dulu sebagai super admin atau super user ya. Jadi di sistem operasi Linux dan juga sistem operasi lain ya, ada sebutan biasanya admin ya, atau super admin atau super user. Nah, kalau di Linux ini sebutannya dia super user atau nama usernya itu root ya. Apa artinya? Dengan super user itu apa yang dimaksud? Jadi dengan login sebagai super user,
kita akan bisa mengakses atau mengotak-ngatik sistem operasi kita atau melakukan konfigurasi tanpa ada batasan apapun karena kita user yang paling tinggi ya, sebutannya root. Nah, kalau kali ini saya sedang login sebagai Kanaya ya di sini, user saya bernama Kanaya. Nah, nanti kalau kalian nama user kalian apa nanti akan tampil di sini. Nah, kalau ini nama PC-nya ya. Ini nama PC-nya atau nama laptopnya ya. Nah, jadi sekarang saya login sebagai Kanaya. Nah, yang tadi ya kita masuk ke super user atau root agar kita bisa mengakses seluruh bagian dari sistem operasi kita. Caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan sudo SO. Nah, SO ini artinya super user ya. Jadi kita minta masuk sebagai super user atau admin atau sebutan lainnya adalah root ya. Nah, nanti kita akan diminta password. Ini passwordnya pasti ya password kita masing-masing ya. Saat menginstal biasanya kita diminta password. Nah, ini passwordnya di sini. Silahkan isikan passwordnya. Nah, sekarang terlihat nama usernya sudah berubah menjadi root. Nah, kalau sudah begini, nah ini kita sudah menjadi super user ya, atau super admin, atau user yang paling tinggi di sistem operasi Linux kita. Oke, saya clear dulu. Oke, lalu bagaimana untuk kita melihat direktorinya yang tadi digambarkan di struktur? Nah, cara yang pertama ya kita masuk ke direktori yang paling tinggi dulu tadi, yaitu root. Caranya bagaimana? Ada perintah bernama cd ya. cd ini maksudnya change directory. Ya, kita change directory ke mana nih? Saya ingin masuk ke direktori root ya. Tadi disimbolkan dengan slash. Jadi caranya cd spasi slash. Kalau sudah kita enter. Oke. Kali ini kita sudah masuk ke direktori slash. Bagaimana membuktikannya? Nah, ada perintah lain bernama pwd ya. pwd itu maksudnya print working directory. Nah, di sini kita setelah kita cetak, nah di sini ada keterangan ini namanya adalah slash atau root. Nah, ini folder paling tinggi yang kita gambarkan tadi di gambar ini ya. Nah, sekarang kita berada di sini. Nah, itu adalah cara pertama ya, atau caranya untuk masuk ke direktori paling tinggi ya. Jadi cd spasi slash. Lalu bagaimana untuk melihat direktori di dalam yang ada di dalam direktori root? Ya caranya mudah ya, cukup ketikkan ls ya. Nah, ls ini fungsinya untuk menampilkan seluruh direktori yang ada di direktori saat ini. Nah, saat ini kan kita berada di root ya, atau slash. Nah, ini adalah seluruh direktori yang ada di direktori root tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambar tadi ya. Kalau kita lihat di gambar tadi ya kurang lebih sama nih. Ada USR, ini ada di sini. Ada var, ada ya. Mana var-nya? Nah, ini ada var. Ada OPT, ada TMP. TMP mana? Enggak ada ya. Oh, ini ada TMP. Ada home. Dan lain-lain ada. Lalu di dalam var ini juga nanti ada www ya. Dan log ya. Kita coba masuk ke var. Jadi nah, kita kan sekarang berada di sini, di dalamnya ada ini. Nah, kita coba masuk sekarang ke direktori var gitu ya. Sama caranya. Kita cd dulu, ya change directory, lalu slash var. Atau ya gini ya, change directory var. Nah, sekarang kita berada di direktori var. Oke, kita lihat, kita cek.
Biasanya ini ya. Nah, kita berada di direktori mana biasanya ada di sini nih. Oh, kita sekarang berada di direktori var. Misalkan untuk melihatnya bagaimana, ya kita cek lagi pwd, print working directory, atau cek kita sekarang berada di direktori mana. Kita enter. Nah ya, kita berada di direktori var. Nah, kita berada di sini sekarang. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di dalam direktori var ini ada apa gitu ya. Ya, kita ketik tadi ls ya. LS ini menampilkan ada direktori apa saja di dalam direktori kita saat ini. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nah, ini dituliskan hanya ada www dan ada log. Nah, ini ya, ada di sini ya. Nah, seperti itu strukturnya. Atau kalau kita ingin lihat, misalkan kita sudah biasa meletakkan aplikasi ya web kita. Nah, kita masuk ke www nih. Biasanya di sini ada nih. cd change directory www. Oke, sekarang kita berada di directory var www. Kita cek lagi ya. Oke, sekarang kita berada di sini ya. var www. Ini ya. Kita cek di dalam ini ada direktori apa. Oh, ada HTML. Nah, ini file-file. Nah, semua aplikasi web kita letakkan di dalam folder HTML. Kita masuk lagi ke direktori HTML ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa web yang biasanya ini tugas-tugas kuliah pemrograman web. Ini Bapak letakkan di sini, atau beberapa aplikasi. Misalkan Bapak juga menginstal WordPress ya lokal di komputer Bapak. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita letakkan di sini. Nah, seluruh aplikasi kita, baik WordPress maupun web yang kita buat, ini kita letakkan di sini. Ini sepertinya tugas-tugas sebelumnya ya. Oke. Nah, seperti itu adalah struktur direktori Linux ya. Kurang lebih seperti itu. Ini saya clear dulu. Oke. Nah, saya kembali ke direktori root lagi. Oke, tadi ada yang raise hand, mungkin ada yang mau ditanyakan atau nanti ya. Mungkin ada yang Saya Pak izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Ini kita ngikutin tutorialnya atau cuma merhatiin aja Pak? Untuk ini nanti kalian yaitu membuat berkelompok, nanti berdiskusi ya. Lalu kalian presentasi ya kurang lebih seperti Bapak ini ya, menampilkan direktori yang ada di laptop kelompoknya masing-masing. Ya salah satu saja nanti mendemokan, dipresentasikan, dan juga mempresentasikan penggunaan perintah-perintah Linux ya. Setelah ini nanti Bapak akan menampilkan perintah-perintah dasar Linux. Jadi seperti itu. Oh iya Pak. Terus kan saya pakai MacBook Pak. Oh iya iya. Nah, Oh yang udah kemarin ya pernah Balkis. coba searching-searching, ternyata dasar arsitektur Linux sama MacBook tuh sama karena sama-sama Unix based. Terus Oke saya oke. tadi iseng-iseng coba pakai tutorial Mengikuti ya. Bapak, ternyata suaranya sama persis. Oke oke ya. Berarti bisa ya Pak? Oke, bisa. Jadi kalau dia basisnya Unix ya, oke. Bisa. Atau ada solusi lain, yaitu menginstal, kalau pengen nanti sudah lebih fokus ke Linux, bisa pakai VirtualBox lah solusinya ya. Mungkin kalau ada yang kesulitan atau kasus khusus seperti ini, silahkan, nggak apa-apa pakai VirtualBox ya. VirtualBox itu untuk menginstal sistem operasi secara virtual ya, menggunakan virtual mesin. Jadi nanti Balkis kalau nanti sudah mengalami kendala, selama masih bisa mengikuti nggak masalah ya. Tapi nanti kalau ada tidak bisa diikuti, mungkin solusinya untuk yang pengguna Mac ini bisa pakai virtual box. Atau nanti ada yang lain juga mengalami kesulitan menginstal dual boot, misalkan boleh pakai virtual box atau virtual VMware ya, kalau nggak salah VMware. Nanti bisa. Nah, jadi boleh pakai VMware atau virtual box.
Nah, ini bagi yang mengalami kesulitan melakukan instalasi, misalkan dual boot nggak bisa, ya udahlah kita berikan solusi untuk pakai VMware nggak apa-apa atau VirtualBox. Khawatirnya nanti malah mengganggu ya. Tapi wajib ya minimal VirtualBox nggak apa-apa lah. Tapi catatannya selama masih bisa mengikuti. Kalau nanti nggak bisa mengikuti, mungkin cari kelompok atau teman yang bisa diajak kerjasama. Untuk beberapa pertemuan ke depan, Bapak rasa tidak ada masalah. Mungkin nanti saat kalian mulai membuat project nanti mungkin harus cari ini ya kelompok yang menginstal secara dual boot atau full sistem operasi Linux. Ya, seperti itu ya, Balkis Safira ya. Ya, terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Assalamualaikum Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan sinyal saya tidak stabil Pak. Jadi sempat ketinggalan yang di awal-awal itu Pak. Ya. Lalu saya ingin bertanya Pak, apakah nanti rekordannya akan di-share Pak? Iya, nanti Bapak share di Vclass biasanya. Bapak upload dulu ke YouTube buat dokumentasi juga biasanya. Tapi terkadang ada pertemuan yang tidak Bapak publik, ada yang hanya listed saja ya. Tapi nanti biasanya pasti Bapak taruh linknya di Vclass biasanya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Muhammad Lazim. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Gilang. Untuk absen passwordnya apa Pak? Oh, nanti absennya nanti aja. Nanti. Oh, nanti ya Pak? Iya, iya. Iya Pak. Takutnya lupa Pak. Iya, ya nanti diingatkan ya kalau lupa ya. Ada lagi? Udah ya. Kita lanjut lagi. Mungkin nanti banyak di bagian diskusi saja. Kita masuk ke tadi masih di sini ya. Nah, sekarang saya berada di directory root. Oke, di sini directory root. Kemudian apa lagi tadi? CLS ya. Kita lihat. Nah, ini nanti bisa baca di internet ya. Fungsi-fungsinya apa? Tadi 2 yang sudah Bapak jelaskan. Di var ini tempat meletakkan aplikasi ya, web kita ya. Ada lagi home tadi. Oke, lihat home ya. Oke, kalau kita lihat home di sini ada 2 user ya di laptop ini. Nah, nanti kalau yang pertama tadi defaultnya saya menggunakan ini user yang pertama. Nah, nanti kalau kayak saya login lagi pakai user yang kedua nanti ya tampilannya beda juga nih. Kosong biasanya, aplikasinya kosong. Tidak sama dengan yang digunakan di user pertama, seperti itu. Nah, kali ini saya berada di user root ya. Nah, ini home ini berisi list dari user-user. Kemudian ada lagi media. Kalau media ini biasanya kalau kita nyolok flash disk ya, nanti ini kebaca di sini. Ini kebetulan nggak ada flash disk ya. Nah, nanti di media ini biasanya ada flash disk ya. Nah, ini nggak ada yang nyolok nih di laptop saya, jadi ininya kosong medianya. Ada lagi yang penting, nah ini nanti perintah-perintah Linux ada di bin dan sbin atau di dalam user bin atau user sbin ya. Nah, di sini ya. Nah, ini perintah-perintah Linux ada di bin ini banyak sekali. Ada lagi di sbin. Nah, cara lihatnya ya ls pasti nama foldernya apa? Sbin. ls sbin. Nah, itu lihat di sini perintah-perintah Linuxnya banyak sekali. Dan nggak perlu dihafal ya. Jadi cari yang kita mau kita gunakan saja, cari tahu cara menggunakannya. Oke, nanti di pembahasan setelah struktur direktori. Nah, ini sepertinya struktur direktori sudah cukup ya. Jadi kita sudah ada bayangan, oh Linux itu struktur direktorinya seperti ini. Nah, kalau kita mau letakkan file web kita di mana, kita tahu. Lalu untuk meletakkan misalkan mengecek ada user apa saja, kita tahu ya. Berapa usernya, foldernya. Kemudian ada CD-ROM ya, ini untuk CD-ROM ya.
Ada OPT, ini biasanya OPT ini letak aplikasi instalan kita, beberapa akan masuk ke OPT ini. Dan lain-lain nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau lib ini library ya. Jadi beberapa aplikasi kita membutuhkan library, biasanya letaknya di sini. Tapi ya tadi yang paling kita sering berinteraksi nanti biasanya ini dan home. Atau mungkin OPT juga ya, karena ini letak aplikasi kita, beberapa kita letakkan di sini. Oke, itu sedikit tentang sistem operasi, struktur direktori sistem operasi Linux. Kemudian Bapak lanjutkan ke perintah-perintah dasar ya. Nah, perintah dasar. Ini kita bisa cari juga di Google, banyak sekali ya. Perintah dasar Linux, atau di vClass juga Bapak sudah memberikan link sepertinya. Di vClass sudah ada linknya juga. Bisa dilihat di situ ada beberapa materi. Ini ya, struktur direktori Linux ada di sini. Atau bisa dilihat di website lain ya. Atau Unix atau Linux tutorial. Nah, ini dari web tutorial.com. Nah, ini ada juga di sini. Kalau ingin mempelajari Linux lebih dalam, ini. Oke, sharingnya coba pakai yang sharing. Nah, ini. Oke, kemudian apa tadi? Perintah dasar Linux. Nah, ini ada perintah dasar Linux. Kenapa kalau lagi sharing ini agak lelet ya laptopnya? Ini sepertinya perlu di-upgrade nih. Perlu di-upgrade laptopnya. Oke, bisa cari di internet, banyak sekali yang nge-share ya perintah dasar Linux. Ya, nanti juga ada tugas juga terkait perintah dasar Linux ini ya. Seperti biasa. Nah, ini tidak disponsori hostinger ya. Iklan lewat. Nah, ini banyak sekali perintah dasar Linux. Ada PWD tadi sudah Bapak contohkan, ada CD ya. PWD tadi print working directory, menampilkan sekarang user kita itu sedang berada di direktori mana. Kemudian CD ini untuk masuk ke direktori tertentu. CD spasi tadi ya sudah didemokan. LS juga sudah Bapak contohkan ya, untuk menampilkan isi folder ya atau isi direktori saat ini. Ya, tadi kita bisa melihat isi direktori root menggunakan LS. Nah, ini belum kita coba ya, nanti bisa dibaca. Cat ini sepertinya untuk membuat file baru bisa ya, atau menggabungkan dua buah file dan lain-lain, nanti bisa dibaca di sini ada panduannya. CP sudah belum ya, CP, MV. CP ini untuk mengcopy file ya, mengcopy file. MV untuk mengcopy juga tapi cut ya, move, seperti memindahkan, jadi tidak melakukan duplikasi, hanya memindahkan. Kalau CP ini file aslinya masih ada, ya copy paste lah ya, copy paste ya. Kalau MV ini seperti cut paste gitu ya. Jadi dia file aslinya pindah ke tempat lain. Nah, kalau mkdir ini untuk membuat folder, rmdir untuk menghapus folder ya atau menghapus direktori. Nah, mungkin kita coba aja, kita demokan ya. Mungkin bagi yang baru nanti bingung nih kalau nggak didemokan. Oke, saya coba menjadi user biasa ya. Saya exit dulu. Ini kan saya masih berada di root. Saya keluar dari root, caranya ya exit. Nah, sekarang kita sudah berada di user yang normal ya, yang biasa, bukan super admin. Kita cek kita berada di direktori mana. Oke, di sini saya ingin lihat ada isinya apa saja. Oh, ini banyak sekali. Agar lebih mudah saya buat folder baru saja. Jadi di home Kanaya saya akan buat folder bernama mkdir ya. Oh, folder bernama latihan Linux misalkan.
Nah, caranya seperti itu untuk membuat direktori ya. Make directory bernama latihan Linux. Oke. Kalau sudah, kita lihat ada nggak nih foldernya sudah jadi belum? Latihan Linux. Nah ini ya, sudah jadi. Kita masuk ke direktori yang kita buat tadi. Latihan Linux. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori latihan Linux. Saya ingin membuat 2 buah folder ya. Saya buat 2 buah folder lagi untuk mempraktikkan tadi. Mengcopy file tadi ya. Ini apa ya? Data 1 misalkan. Spasi data 2. Nah, ini saya membuat 2 buah folder sekaligus. mkdir spasi data 1, ini folder yang pertama, ini folder yang kedua. Atau nanti kalau ada folder lagi ya spasi aja. Folder 3 misalkan. Saya ingin buat 2 folder saja, data 1 dan data 2. Oke, kita lihat sudah jadi foldernya, data 1 dan data 2. Saya masuk ke data 1, cek di direktori data 1. Nah, di data 1 ini saya ingin membuat sebuah file. Nah, cara membuatnya yang menggunakan perintah touch ya. Jadi kalau ingin membuat file, ini touch. Kalau membuat directory, ya ini make directory, mkdir ya. Oke, membuat file touch, spasi nama filenya apa? Misalkan nama filenya ya data1.txt misalkan. Nah, ini data1.txt. Kita lihat sudah jadi belum filenya. Nah, ini. Nah, ini file txt. Ya, data1.txt. Lalu saya kembali. Nah, untuk kembali ini ada change directory titik-titik ya. Kalau titik-titik ini artinya kembali ke folder sebelumnya. Ini folder sebelum atau direktori sebelum direktori ini yang sekarang. Kalau cd titik ya direktori saat ini ya, titik. Kalau titik-titik artinya direktori di atas direktori ini. Jadi kalau saya cd ke titik-titik artinya change directory ke direktori yang di atas direktori ini atau direktori sebelum direktori yang sekarang. Ini kan sekarang di data 1. Saya ingin kembali ke direktori ini, berarti cd titik-titik. Nah, kalau titik 1 artinya ya direktori saat ini. Oke, saya ls lagi. Nah, saya masuk ke direktori kedua, data 2. Oke, saya ls, ini masih kosong. Saya buat file baru bernama data2.txt. Oke, kita lihat ls. Nah, jadi sekarang di data 2, di folder data 2, sudah ada file bernama data2.txt. Di direktori data 1 ada folder, ada file bernama data1.txt. Nah, kita akan mengcopy ya, mencoba mengcopy. Saya kembali dulu ke direktori awalnya. Saya akan mengcopy file data 1, saya copy ke direktori data 2. Caranya bagaimana? Ya cp copy ya artinya, spasi nama filenya apa, atau link atau path-nya ya. Path-nya kan ini data1/data1.txt. Oke, nggak pakai slash ya awalnya. Jadi copy file data 1 ya, yang letaknya di dalam folder data 1 ya. Ya, copy file data1.txt yang letaknya di dalam direktori data1.txt.
Kopinya kemana? Kopinya ke data 2. Slash. Oke, kopinya ke data 2. Gini ya. Nah, jadi ini karena letaknya di dalam folder data 1, sekarang saya kan beradanya di folder latihan Linux ya. Jadi saya copy, ini path-nya apa, path ke file ini apa ya. File data 1 ini letaknya di folder data 1. Saya pindahkan ke direktori ya, direktori data 2. Kita enter bisa nggak ini? Oke, nah jadi sekarang seharusnya di dalam direktori data 2 ini ada file bernama data1.txt. Kita lihat ya, ls, kita lihat isi direktori data 2. Nah ini ya, jadi di direktori data 2 sudah ada 2 buah file sekarang ini. Ada data1.txt dan juga data2.txt. Nah itu cara mengcopy file. Lalu bagaimana dengan cut ya? Ya tadi kalau cut sendiri ya mv perintahnya. Move. Apa yang mau di move? Ya sebuah file yang berada di direktori data 2. Nama filenya bernama data2.txt. Move kemana? Nah, saya ingin move-nya ke direktori data 1. Oke, seperti ini ya. Jadi formatnya mv spasi path-nya, path filenya, spasi ini path untuk direktori yang dituju. Jadi ini filenya di mana path-nya, lalu ini direktori yang dituju apa. Kita enter. Nah, jadi sekarang seharusnya di dalam direktori data 1 ini, direktori data 1 akan ada file bernama data2.txt. Nah, sedangkan di dalam direktori data 2 nanti hanya akan ada data1.txt karena saya sudah cut, saya pindahkan ke direktori data 1. Oke, saya lihat di dalam sini ada, oh ada 2 ya. Oh tadi saya copy ini ya, nggak hilang. Berarti di dalam direktori 1 ada 2 buah file. Ini asalnya dari direktori data 2 tadi. Ini file asli yang pertama, di dalam data 1 ini ada 1 buah file. Nah sekarang kalau kita lihat di data 2 hanya ada 1 file. Nah ini ya, hanya ada file data1.txt. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya sepertinya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ada satu hal yang cukup penting ya, yang perlu kalian tahu terkait perintah dasar Linux. Sebenarnya di Linux sendiri itu sudah membuat daftar ya, atau menyediakan di dalam folder tadi di sbin ya. Saya kembali ke root dulu. Oke, misalkan kita ingin mempelajari lebih dalam tentang perintah-perintah apa aja yang ada di Linux. Nah, sebenarnya di sini tadi saya sampaikan juga di struktur direktori Linux bahwasanya di bin dan sbin ini ada perintah-perintahnya sudah ada di sini. Jadi bisa kalian lihat hampir seluruhnya ya 90% lebih itu perintahnya ada di sini. Coba kita lihat ya, lsbin. Nah ini seluruhnya adalah perintah-perintah dasar Linux. Atau kenapa dinamakan bin ya karena dia binary dia. Binary itu kalau di Windows yang dimaksud ya exe ya. Seperti program lah ya. Jadi kita tinggal pakai aja, tinggal kita gunakan. Kita mau ngapain? Misalkan kita lihat nih ada ini mkdir. Nah ini untuk membuat direktori ya. Ada semua di sini yang kita praktekkan tadi. mv ada nih. mv ada di sini. Nah ini ada mv ya. Ada juga muter nih, apa muter nggak tahu ya. Nah, jadi banyak sekali di sini. Nah ini kalau nanti kalian ingin mempelajari lebih dalam ya ini semuanya ada di sini lah ya.
dan juga ada di folder sbin. Nah, ini juga perintah-perintahnya ada di sini. Nah, yang penting tadi setelah kalian tahu ada di sini, yang penting kan biasanya bagaimana kita tahu cara menggunakannya gitu ya. Misalkan ada perintah ini nih, X refresh ya. Bagaimana cara melihat panduan untuk menggunakannya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah misalkan ini ya, kita nggak tahu nih fungsinya untuk apa perintah ini. Kita copy ya. Caranya ketikkan man ini maksudnya manual ya. Manual dari X refresh ada nggak nih? Nah ini kalau kita enter, nah ini ya namanya X refresh, fungsinya untuk merefresh all or part of an X screen. Nah ini deskripsi dari fungsi dari X refresh ini bisa dibaca dan ini argumen-argumen ya yang bisa digunakan. Nah cara menggunakannya ya ini tadi. Cara menggunakannya mana ya? Nah ini X refresh spasi option. Oke, mungkin kita lihat saja yang sudah biasa kita gunakan tadi ya, MV, manual dari MV. Nah ini cara menggunakannya ya ini, MV option, ini ada source ya, jadi path untuk source-nya apa, lalu direktori tujuannya apa. Source-nya ini link ke filenya ya, kalau yang di copy adalah file. Oke, seperti itu yang perlu kita tahu ya. Jadi ada beberapa cara untuk mempelajari perintah-perintah dasar Linux atau mencari ya perintah dasar Linux. Bisa googling, yang paling gampang googling ya. Karena biasanya yang di-share ini yang paling banyak digunakan. Atau ada juga dengan cara tadi kita masuk langsung ke bin tadi. Kita lihat ini banyak. Nah, ini kita tinggal cari misalkan mypad apa ya di sini. Kita ingin tahu fungsi dari more misalkan. Ketik saja di sini manual atau manual dari more. Nah, ini kita bisa baca-baca dan kita bisa pelajari bagaimana cara menggunakannya. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak ada ini di kelas ya. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk sesi diskusi? Ya, ku ini audionya nggak kedengeran. Halo, udah terdengar ya, Pak? Ya, silakan. Ini Pak, mau nanya untuk kelompoknya ketentuannya gimana ya Pak ya? Ini Bapak nanti yang pakai breakout room secara acak ya. Jadi dibagi secara acak. Jadi biar Mas presentasinya hari ini juga Pak? Iya, kita live saat ini. Nah, Bapak beri waktu nanti 20 menit ya untuk menyiapkan presentasinya. Ya, presentasinya ya sebenarnya mendemokan saja yang seperti yang Bapak lakukan tadi. Mempresentasikan bagaimana melihat struktur direktori Linux dan juga mendemokan cara menggunakan beberapa perintah Linux ya. Nanti waktunya sebentar saja ya, masing-masing kelompok 5 menit saja cukup ya. Nanti jadi satu kelompok ini karena ada 30 orang, mungkin Bapak bagi menjadi 6 kelompok, nanti 5 orang. Satu kelompok ada 5 orang, jadi silakan presentasikan. Bapak beri waktu 5 menit, nanti jika ada waktu ya kurang lebih 2 menit untuk tanya jawab. Seperti itu. Gitu ke ini ya. Ada lagi? Baik Pak, saya kira ini Pak untuk minggu depan. Enggak. Maksudnya jadi bisa ini kayak persiapan lebih baik gitu Pak. Oh, enggak masalah. Ini tujuannya itu ya. Ya agar ini lebih ini aja, lebih bisa diserap ya. Kalau diskusi biasanya lebih cepat ini pahamnya nih. Kalau Bapak ajarin gini biasanya susah nih pahamnya. Nanti kita konsepnya seperti inilah, kurang lebih di tiap pertemuan. Jadi Bapak menyampaikan materi, nanti kalian diskusi dan
mempresentasikan seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Nanti Bapak akan buatkan breakout room. Jadi kalian akan dibagi secara acak. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit. Nanti Bapak akan umumkan jam berapa kita kembali ke main room. Jadi silahkan diskusikan 2 buah ya, struktur direktori Linux dan juga perintah dasar Linux. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, boleh berkreativitas ya, beda. Waktunya hanya 5 menit saja, nanti ada tanya jawab ya 1-2 menit lah. Jadi nanti masing-masing kelompok juga, nanti Bapak akan tunjuk siapa yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak acak nanti. Silakan siapkan tiap presentasi minimal ada 1 pertanyaan. Oke, 30 bagi 6, 5 ya. 5 bagi 6 ya. Ya, silahkan join ke breakout room dan langsung mendiskusikan atau mempersiapkan presentasinya ya. Install itu Pak. Oh, kelompok 5 belum install ya? Iya Pak. Kenapa nih belum install? Ini suaranya ada echo-nya nih. Ini Radia ya, Ahadis Iya ya. Pak. Iya. Ada echo-nya ini, pakai mixer ya. Enggak Pak. Kok ada Mantul echo-nya? Pak, soalnya saya nggak pakai headset. Oh iya iya. Keren suaranya kayak ini di karaoke gitu. Mantul. Iya. Jadi begitu Pak, kelompok 5, maaf ya Pak. Jadi kenapa nih belum install nih? Mau tanya dulu Kalau nih. saya tadi VirtualBox saya bisa Pak, tapi pas Ya. saya mau, pas udah di breakout room tadi mau nyobain malah kayak keluar item-item gitu Pak, layar hitam terus tulisan putih-putih, jadi nggak bisa kebuka gitu Pak, nggak bisa masuk ke home screen-nya, jadi lagi saya install ulang. Oke, yang lainnya gimana anggotanya? Kan ada 5 Yang orang. Yang lainnya? yang lain juga belum Pak.
Belum. Ada Iya. Dwiki, ada Nawir, ada Nasmah, ada Nesa ya. Belum ada semua. Belum Pak. Saya tapi nggak tahu alasan mereka apa Pak. Nggak tahu. Oke. Mereka belum aja katanya Pak. Oke, bagi kelompok yang belum berarti kan di minggu ini ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Ini presentasi kelompok ya. Bagi yang tidak bisa presentasi di kelas nanti berarti ada tambahan untuk membuat video untuk berkelompok ya. Jadi tetap presentasi tapi tidak di live ini. Ya, Bapak kasih kesempatan lah ya, Bapak beri kesempatan untuk nanti direkam dalam bentuk kelompok ya. Ya baik Pak. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Siapa nih yang beruntung? Oke, kelompok 3. Oke, semoga kelompok 3 udah siap nih. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Halo, kelompok 3. Bagaimana? Ya, masuk. Tes. Aldo ya? Ya. Oh, pakai 2 device ya tadi ya. Ya, Kenapa Aldo maaf. tadi? Terdengar ya Pak? Ya, terdengar. Saya kalau Zoom di Linux itu audionya bermasalah gitu Pak. Jadi Oke. dari saya ngasih suara itu patah-patah dan dari Linuxnya juga kadang patah-patah gitu Pak. Pakai Jadi virtual saya ya? paksa untuk enggak Oh, pakai VirtualBox. oke. Jadi saya ngomongnya pakai device di HP dan share screen-nya ini di laptop. Oke, silahkan. Jadi pertama perkenalan dulu masing-masing anggotanya, menyalakan kamera ya. Jadi memperkenalkan diri, baru dilanjutkan dengan presentasinya. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Laksana dengan NPM 2055061008. Saya Khalid Sudagusti. Saya Khalid Sudagusti dengan NPM 2015016145. Kelihatan jidatnya doang nih, surga. Terus. Selanjutnya izin perkenalkan diri. Nama saya Irgi Ardian Marantama dengan NPM 2055061010. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Abdul Rafat, NPM 206506102. Ya. Oke, langsung saja. Di sini saya izin share screen ya, Pak ya. Ya, silakan. Oke, kita buka dari awal. Nah, jadi pertama untuk menjalankan direktori Linux itu atau ngeceknya, kita buka terminal terlebih dahulu. Nah, dari sini. Nah, di terminal ini tujuan kita adalah untuk mengecek atau menjalankan direktori Linux-nya. Jadi yang langkah pertama yang kita lakukan adalah menjadi super user atau super admin itu. Nah, caranya adalah dengan mengetik seperti ini. Ya. Nah, di sini diminta password. Kita masukkan saja password Linux yang akun Linux, password Linux kita.
Oh, salah. Ya, jadi di sini udah ya. Kita udah masuk ke jadi super user. Oke. Untuk teman-teman kelompok saya, kalau misalnya saya salah atau untuk Bapaknya kalau saya salah, mohon langsung dipotong aja ya Pak ya. Maaf pemula Pak. Oke, jadi di sini kita cek dulu isi dari directory Linux-nya dengan cara mengetik ls. Nah, jadi Mohon maaf dong, itu masih ini apa user. oh ini di mana? Di Sudo. masuk ke sudo. Maka ininya bukan sudo. Belum super user, Dok. Oh iya, belum super user ini ya. Jadi typo. Gini kan seperti Ya. PS. sudo. Sudo. Aduh. Maaf. Jadi kita formatnya sudo su ya tadi teman-teman. Kasih su ya. Nah, di sini ada tulisan root, berarti kita sudah masuk menjadi super user. Nah, sekarang kita bisa cek isi dari directory Linux-nya, yaitu ls. Maaf sebelumnya. Kok CD dulu, CD dibalikin dulu ke yang awal. Oh iya, benar. Maaf ya, Pak. Oke, ini kita udah ada yang di paling akarnya lah istilahnya. Nah, jadi isinya itu ada bin, cd-rom, dan lain-lain seperti ini. Itu cara cek directory Linux yang ada di super user gitu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lanjut ke apa ya teman-teman? Masuk ke salah satu directory. Ya, masuk ke salah satu directory. Langsung saja misalnya kita coba ke home. Nah, caranya itu cd terus home. Nah, sekarang kita ada di directory home. Cara cek kita ada di mana itu bisa ketik dengan pwd. Nah, di sini ada tulisan bahwa kita ada di home. Seperti itu. Tadi super user udah, cara cek isinya juga udah, cara cek kita ada di mana udah juga. Berarti sekarang kita coba untuk membuat directory. Hah? Gimana? Oke, sekarang kita membuat directory-nya. Balik ke user dulu. Exit. Gini. Ya, Oke, kita buat directory namanya latihan lah ya. Latihan. Sekarang kita cek kita ada di mana. Oh, kita masih di home. Ya, jadi cd terus latihan. Nah, sekarang kita ada di directory latihan. Oke, selanjutnya membuat 1 menit lagi ya. Oh iya, Kak. Membuat directory sudah, berarti sekarang kita akan tadi mengganti directory. Berarti kita sekarang cek isi dari latihan itu apa. Maaf salah. Oh, sekarang kita ada di ini directory latihan kan. Nah, kita akan membuat data baru. Ini ya teman-teman. Latihan 1 misalnya. Salah nggak ya?
Nah, jadi di dalam directory latihan itu kita udah buat yang namanya file latihan1.txt. Sama sini juga ada latihan1. Karena tadi kita buat 2 kali. Nah, cara cek isinya itu ya sama aja. Kita jadi ls itu juga. Oke, mungkin cukup ya untuk Oke, Pak. kelompok 3. Silakan ditutup. Oke, mungkin Bapak memberikan kesempatan untuk bertanya dulu ya. Oke, iya. Jadi silakan teman-temannya yang ingin bertanya, silakan Bapak beri kesempatan 1 pertanyaan ya. Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Farhan Alfat dari kelompok 3. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ini. Tadi ketika kita ingin masuk ke salah satu directory di root, itu kita menggunakan slash di depannya. Namun tadi ketika kita masuk ke user, kita tidak menggunakan slash. Nah, jadi itu kapan ya Pak kita memakai slash dan kapan kita tidak memakai slash untuk masuk ke dalam salah satu directory. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi mungkin Bapak mencontohkan ada salah satu yang kita masuk kita adalah www. Nah, itu ketika saya coba itu tidak bisa gitu Pak. Itu di sebelah mana ya Pak untuk directory www tadi Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Oke, terima kasih Farhan. Ini seharusnya teman-teman kelompok lain bertanya ke kelompok 3 maksudnya. Bukan bertanya ke Bapak. Tapi gitu ya Pak. Ya nanti untuk selanjutnya lah ya. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya cukup bagus tadi. Jadi ada yang masuk direktori pakai www, pakai slash, ada yang nggak pakai slash ya? Itu pertanyaannya mungkin, benar? Iya Pak, benar Pak. Jadi ya intinya itu kapan saja kita menggunakan slash itu Pak. Karena kadang bingung ini perlu slash atau tidak. Ya, jadi silahkan di stop screen dulu, mungkin Bapak akan share screen juga. Ya, jadi pertanyaan cukup baik ya. Sebentar. Jadi kapan kita menggunakan slash untuk masuk directory, kapan kita tidak ya. Ini Bapak coba masuk dulu ke tadi latihan ya. Nah, direktorinya sedikit. Nah, jadi gini ya, kita lihat dulu di sini ada 2 buah direktori. Ya, ada direktori data 1 dan direktori data 2. Nah, kalau kita mau masuk ke ini, direktori yang ada di dalam direktori yang sekarang ini, kan sekarang kita di direktori latihan Linux. Nah, di dalam direktori ini ada 2 buah direktori ya, data 1 dan data 2. Nah, kalau seperti ini, untuk masuknya, ya kita langsung nggak perlu pakai slash ya. Nah, data 1, nah gini kita bisa langsung masuk nih. Kita masuk ke direktori data 1. Begitu juga kalau kita ingin masuk ke direktori data 2. Nah, itu nggak perlu pakai slash. Tapi pakai slash bisa nggak gitu ya. Kita coba. Oh, nggak bisa ya. Nah, jadi prinsipnya gini. Kalau sekarang direktori itu berada di dalam seperti ini, nah kita nggak perlu pakai slash. Nah, jadi misalkan, tapi kalau direktorinya terletak di direktori yang berbeda, misalkan saya ingin kembali ke home, bisa nggak? Nah, gitu ya. Jadi kalau direktorinya nggak terletak di dalam direktori saat ini, misalkan home kan jauh nih, bukan di sini nih. Nah, kita bisa langsung cd /home. Atau dari home saya ingin ke latihan Linux, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Jadi seperti itu. Bentar. Jadi prinsipnya seperti itu tadi. Mana share screen-nya hilang. Nah, jadi kalau direktorinya berbeda ya, tidak di dalam sekarang, misalkan saya ingin masuk ke direktori bernama var. Var ini kan tadi
nggak ada di sini ya. Ini kita perlu slash nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau tadi, kalau direktorinya ada di mana direktori ini? Nah, kalau direktorinya ada di dalam ya kita langsung aja pakai, nggak perlu pakai slash lagi gitu. Jadi jawabannya ya kalau ingin masuk ke direktori yang tidak ada di dalam sini ya kita perlu path lengkapnya lah ya. Seperti itu. Mungkin itu maksudnya tadi pertanyaannya ya. Bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih Pak. Satu lagi. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi apa tadi ya? Pertanyaannya lupa. Nah, untuk mencari direktori yang ada www-nya tuh Pak, itu di sebelah mana ya Pak? Oh iya, tadi untuk yang www tadi ada di var ya. Nah ini saya contohkan, saya masuk ke direktori yang jauh nih, misalkan var www html. Nah ini caranya seperti ini. Jadi kalau direktorinya jauh ya nggak ada di sini, nggak ada di dalam ini, ya kita harus pakai ini path lengkapnya. Ya, di sini ya, tadi ada di sini. Nah sekarang saya sudah berada di direktori ini, file web saya ya, HTML. Nah seperti itu. Ini letaknya di sini nih, /var/www/html. Ini file webnya ada di sini. Jadi kalau pertanyaannya letaknya di mana, ya letaknya di var www ini ya. Ada nggak tadi di ininya? Dicoba Aldo. Bisa nggak pakai ini nih? cd var mana tadi? Jadi izin menjawab ya Pak. Jadi tadi kami udah nyoba juga tuh, udah nyampe nyari www ini juga. Tapi kami nggak ketemu Pak. Dan saya cek itu ternyata www itu emang nggak ada di var punya saya Pak. Oke, ya. Terima kasih. Jadi ini ya. Kalau pertanyaannya tadi ya berarti kalian belum menginstal. Nah, nanti di minggu depan ya kita akan bahas menginstal aplikasi-aplikasi ya, salah satunya ya ini ya, yang web server lokal yaitu bernama Apache ya. Jadi nanti kita diminta untuk menginstal Apache biasanya. Nah, kalau kita udah install Apache 2 ya yang sekarang. Yang dulu Apache, sekarang Apache 2 yang terbaru. Nah ini yang dibahas di grup ya sama Pak Komar, bahwasanya ada project. Sekarang kan udah ada pakai Apache 2, tapi rupanya dia berjalannya di Apache yang lama gitu lah. Padahal sudah ada teknologi yang baru. Jadi teknologi baru belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada yang kita hadapi di kasus yang nyata ya. Bahkan ada PHP juga. PHP kan sekarang udah PHP 7 atau mungkin ada yang lebih tinggi ya. Yang terakhir yang Bapak tahu PHP 7. Tapi pada kasus yang dihadapi Pak Komar tadi, dia selesainya pakai PHP 5.6. Masih versi yang lama gitu ya. Nah ini kita perlu menginstal tadi. Kalau yang belum ada www-nya, kemungkinan dia belum menginstal Apache atau web server. Nah itu nanti bisa dibaca, di minggu depan kita bahas sih sebenarnya. Nah itu kemungkinan karena itu. Oke, seperti itu ya kelompok 3. Ya baik Pak, terima kasih. Ya terima kasih kelompok 3, cukup baik sekali, sudah ada yang menginstal ya, hampir mungkin ini berapa orang yang sudah menginstal yang di kelompok 3? Udah semuanya Pak, udah menginstal semua. Oke, alhamdulillah ya. Jadi bisa mengikuti perkuliahan kita ke depannya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Oke, sebelumnya kelompok 3 ini tadi Bapak koreksi lagi ya nama-namanya. Takut ada yang kurang ya. Ada Aldo Wijaya, ada Farhan, ada Khalid, ada Muhammad Fajar, dan ada siapa? Irdian tadi ya. Irdian Marantama. Ya, Pak. Iya, Irgi Ardian. Ardian ya. Sudah ada lagi yang belum dipanggil?
Sudah, Pak. Berlima. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Kita acak lagi ya. Kita masih ada 30 menit. Pak. Ya. Maaf Pak. Ya. Bisa kelompok kami duluan aja nggak Pak? Oke, silakan. Kelompok Charles ya, kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 Pak. Oke, silakan. Nah, itu maju dong. Bagus, ya. Silakan di share screen. Oh iya Pak, ini karena tadi teman-teman yang pakai Linux, yang udah install Linux belum pada install Zoom, jadi ini demonya pakai di MacBook ya Pak. Oke, silahkan. Perkenalan dulu ya. Oh ya. Masing-masing memperkenalkan diri dan menyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Baki Safira Aini, lalu ada rekan saya Charles Gunawan, Afan Maulana, Muhammad Lazin Hasan, dan Yohanes Edu. Perkenalkan diri masing-masing ya. Biar kerekam nih maksudnya, biar direkam. Biar Bapak juga ingat nih nama-namanya. Mungkin kepada rekan yang lain. Izin perkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Lazim Hasan dengan NPM 20150611082. Mungkin selanjutnya akan melanjutkan materi saya. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Afan Maulana dengan NPM 20150601016. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nesedu Parlongan Ritonga dengan NPM 20150061011. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Charles Gunawan dengan NPM 20150601044. Baik, mungkin pada teman-teman yang lain bisa dibantu untuk menjelaskan. Untuk yang pertama kali, seperti yang dijelaskan oleh Bapak pertama dan kelompok kedua juga, yang pertama adalah kita masuk ke super user atau sudo-nya. Lalu masukkan password. Dan kita bisa ke cd/ teman-teman mungkin bisa membantu menjelaskan. Untuk yang ini adalah komen-komen yang baru digunakan Pak. Jadi pertama ada perintah sudosu, ini untuk memasuki mode super user. Lalu kan kita disuruh minta password, lalu kita masukkan password, maka kita sudah memasuki super user, mode super user. Lalu ada cd ini change directory. Jadi kita untuk berpindah ke directory. Di sini kita memasuki directory root atau directory awal yang pertama dan utama. Lalu ada pwd. Pwd ini cek untuk mengecek directory sekarang di mana kita berada. Lalu ada komen ls. Ls ini untuk melihat seluruh directory yang ada di directory kita sekarang. Sekian Pak. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mencoba langsung untuk membuat directory folder. Perintahnya adalah dengan cara mkdir, misalnya kita membuat foldernya Linux latihan. Nah, karena kita masih di mode super user, jadi masih terdeteksinya untuk sebagai read-only file system. Jadi kita harus exit mode super user-nya dulu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat posisi kita sekarang ada di mana lewat command pwd, ada di users MacBook. Lalu, oh maaf, karena tadi udah keluar, kita buat lagi. Sebentar Pak. Kita periksa dulu apakah yang Linux latihan tadi udah ada.
Oh, belum ternyata. Berarti kita buat dulu di directory Linux latihan. Nah, lalu selanjutnya kita periksa lagi apakah sudah ada. Udah. Ini yang latihan Linux yang Pak tadi diskusi yang Linux latihan ini yang barusan kita buat. Ternyata udah kedeteksi di folder. Lalu selanjutnya kita membuka filenya cd/linux latihan. Oh, Gak usah pakai slash nggak sih? oh ya, cd linux latihan /. Ya. Nah, berarti ini kita sudah ada di file Linux latihannya. Lalu kita akan membuat folder di Linux latihan. Contohnya kita akan membuat folder txt. Kita pakai command touch balkis.txt. Mari kita cek apakah balkis.txt sudah ada. Ternyata sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita coba pakai command pwd. Oh ya, mungkin ada revisi tadi, touch itu untuk membuat file, bukan untuk membuat folder. Untuk ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan mungkin? Untuk perintah cd titik-titik ini berarti ke back ya. Nah, tadi kan kita di folder Linux latihan nih. Sedangkan kalau kita masukkan perintah change directory titik-titik, berarti kita balik lagi ke file ke folder yang sebelumnya, bukan di folder Linux latihan. Nah, coba kita buat satu file lagi ya. Misalnya latihan txt. Nah, selanjutnya kita bisa cek apakah folder latihan txt dan balkis txt. Nah, jadi berarti di folder Linux latihan ada file balkis txt dan latihan txt. Gitu, Pak. Mungkin sebenarnya saya ingin menambahkan aja. Ini bisa kita lihat juga di directory file manager-nya. Ini kalau ini saya baru menemukan tadi sih. Ternyata ini bisa dilihat di sejenis file manager gitu ya, Pak. Jadi kita ini bisa membuat folder lewat perintah command, padahal sebenarnya itu kita tuh bisa manual di file manager new folder gitu ya, Pak. Ya, izin membantu jelaskan yang itu. Kayak kita ini dari command ini nanti itu terbuat filenya di kayak misalnya kalau di Windows itu di My Computer gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti itu di laptop Balkis sudah terbuat folder yang isinya ada yang latihan 1 sama latihan 2 tadi. Nah, ya. Seperti di command ini, kita ke bagian Mac, terus di users, di MacBook, lalu udah ada Linux latihan. Dan sudah terbuat balkis txt dan latihan txt yang udah kita buat di command prompt yang sebelumnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Ya. Terima kasih kelompok 1, cukup baik sekali ya, persiapannya sudah baik, alhamdulillah lancar tadi, dan demonya juga lancar. Ini meskipun pakai Mac ya, sebenarnya tidak ada masalah, ini sama ya, basisnya sama, Unix tadi ya. Mungkin silakan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya, satu pertanyaan ya, Bapak kasih kesempatan. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Iya. Izin menambahkan dari kelompok 1 Pak. Tadi kami lupa beberapa yang belum dicoba komennya Pak. Seperti CP, MV, sama MAN Pak. Iya. Izin menjelaskan saja kalau CP itu untuk copy,
Untuk MV itu untuk move atau cut, untuk man itu adalah manual atau panduan dari sebuah perintah, Pak. Oke, Terima kasih, tadi Pak. sudah dicoba di diskusi tadi, bisa ya? Udah di diskusi tadi sudah, Pak, cuman tadi pas ininya Pas belum, presentasi, pas ya nggak apa-apa. presentasinya. Karena kita ada ke batas waktu juga ya, 5 menit masing-masing Iya. kelompok. Nah, jadi sekarang sesi Terima kasih, pertanyaan, Pak. silakan Bapak kasih kesempatan teman-teman yang lain bertanya. Kalau nggak ada, Bapak ini. Nah, silakan di stop screen dulu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, gitu bertanya dong. Gilang ya, sebutkan Nama namanya. nama Agilang Ali Yustasapada, NPM 2015061017 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai penjelasan kelompok 1 tadi mengenai directory /bin. Jadi kan directory /bin ini memuat program yang perintahnya tentu saja dibutuhkan oleh pengguna dari Linux ya, Pak. Nah, di bin ini juga memuat program-program yang berhubungan dengan log maupun data, Pak. Pertanyaannya untuk kelompok 2, bisa dijelaskan nggak program-program atau perintah-perintah dalam bentuk log maupun data itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Sebelumnya tadi ngomong soal perintah bin ya. Kayaknya di kita tadi presentasi belum ada yang bin. Itu ada yang di sistem user volume di bin itu kan. Tuh. Oh. Ya, itu maksudnya bisa dijelasin lebih lagi nggak tentang bin ini? Seperti apa fungsinya di Linux? Maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Yang di sini kan kami kan cuman untuk perintah-perintahnya aja ya, Pak ya. Untuk isi direktorinya kan kami kan belum mempelajari, Pak. Jadi sepertinya pertanyaannya agak melenceng, Pak. Mungkin bisa Bapak jawab saja karena kami kurang tahu, Pak. Oke, sebenarnya tadi sudah dibahas juga di sesi kelas ya. Di bin itu ada banyak-banyak sekali perintah yang bisa kalian cari tahu apa fungsinya. Ya mungkin masuk aja itu ke folder bin, mungkin sama saja ya. Coba Exit dulu berarti ya, Pak? Masuk. Ya, coba aja. cd/bin bisa nggak? cd spasi /bin. Oh, bisa. Oke, bisa ya. Lihat ada apa saja, ls ya. Nah itu beberapa perintahnya ya yang ada di situ. Ada chmod, ada cp ada ya, ada tes, ada sh. Nah itu kurang lebih sama ini. Kalau ls strip min a ada nggak? Coba ls strip spasi des itu strip ya, strip a. Ini, Pak. Ada lebih banyak nggak ya? Oke, sama aja ya. Ada beberapa tambahan lain. Nah itu, ini Bapak belum pernah pakai juga MacBook, tapi kurang lebih sama. Di situ ada perintah cp, ada date ya untuk melihat tanggal. Ya dicoba aja itu untuk melihat caranya kan tadi cara penggunaannya ya kita bisa gunakan man ya. Man itu manual maksudnya. Man spasi apa misalkan date ya. Coba man spasi date. Kita melihat bagaimana cara menggunakan perintah date ya. Ada nggak keluar apa-apa, Pak. Nggak keluar. Nah, mungkin perintahnya ini agak beda berarti perintahnya. Kalau di ya Bapak belum pernah pakai ini MacBook juga ya. Mungkin nanti bisa dibaca di internet panduannya untuk MacBook, melihat manualnya apa. Ctrl C bisa? Ctrl C. Ya. Ini mau copy ya, Pak? Atau bagaimana? Enggak, keluar. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Ya berarti berhenti di sini ya untuk kelompok 1. Terima kasih. Tapi secara garis besar sudah cukup presentasinya. Intinya sudah bisa tahu nih
penggunaannya dan strukturnya. Nah, kurang lebih sama. Ini Bapak ada satu pertanyaan ini, ada file, ini keluar. Agak lama. Sama berarti. Agak lama ya. Nah, ini sama. Ini cara penggunaannya. Jadi man spasi nama perintahnya apa yang ingin kita cari tahu cara penggunaannya. Ini date ini ya untuk menampilkan tanggal. Dan ada beberapa format untuk melihat tanggal itu, ada yang lengkap, ada dengan format apa, itu bisa dibaca di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin apa itu kalau di situ, apa exitnya apa kalau di Max ini? Pakai apa perintahnya? Paling bawah? Nggak ada. Nggak ada. Saya biasanya Control langsung C close mungkin? ini aja, nanti langsung ke terminate otomatis dia, Pak. Jangan-jangan. Control C coba. Cek. Nggak bisa ya? Command maupun control nggak bisa. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Nah, tadi ada file APYNB apa pakai Jupyter Notebook ya, Balkis? Iya, saya pakai Jupyter Notebook. Yang ini. Belajar mata kuliah apa? Untuk mata kuliah probabilitas statistika sama Internet of Things, Pak. Oh, pakai Python ya? Oke, ya. Ya, terima kasih Balkis dan juga rekan-rekan untuk kelompok 1. Pertanyaan sudah dijawab juga. Ya, silahkan di stop screen ya. Kita lanjut mungkin ke satu kelompok lagi sepertinya ini. Izin Acak Pak lagi ya. untuk mengajukan diri Pak. Untuk kelompok 2 saja nggak apa-apa Pak. Oke, nah silakan ya. Untuk kelompok 2 silakan. Baik, ya Pak, mau share screen. Sama apa sebelumnya Pak? Oke, kenapa? Untuk Pak absensi takutnya nanti pas lagi presentasi udah lewat waktu di kelas ini Pak, jadi takut nggak bisa absen lagi. Apa nanti aja Pak? Sepertinya ke-mute Pak. Oke, nanti Bapak kirim passwordnya di chat ya. Sebentar. Ya. Ini lanjut aja presentasi. Terima kasih Pak. Ya. Langsung aja Pak. Ya silakan. Perkenalan dulu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Agilang Alayu Sapada, NPM 2015061017. Kepada teman-teman yang lain dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kuini Intan Filia dengan NPM 2015061015. Kenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015061055. Selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizkal Fariji dengan NPM 201-1506107. Selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wafal Ustaz dengan NPM 20150611057. Di sini kami akan mendemokan hasil diskusi dengan menggunakan VirtualBox. Yang pertama, hal yang akan kami lakukan adalah masuk ke super user. Super user di sini digunakan untuk mengakses beberapa perintah di OS Linux. Saat ini kita sudah masuk di super user dengan mengetik sudo su dan memasukkan password dari VirtualBox Ubuntu. Silahkan dimasukkan. Nah, pada saat ini kita telah masuk ke mode root atau super user. Selanjutnya, kami akan membuat beberapa perintah, diantaranya adalah membuat folder dan file yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah directory baru. Pertama kita kita cek dulu beberapa direktorinya ke ls. Coba ls dulu.
bawah. Izin menambahkan, Pak, berarti sekarang posisi kita berada di directory home. Sesuai dengan yang ada di file manager yang seperti kelompok 1 sebutkan tadi, kita bisa juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di file manager. Mungkin Saudara Wafa bisa melanjutkan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana membuat direktori baru. Sebelumnya ini ada di mana ya? Coba PWD terlebih dahulu biar kita tahu ada di direktori mana sekarang. Baik, sebentar. Ini dia, ya. In working directory sekarang ada di. Oke, di sini. Ya, kita sekarang ada di directory home ini, di belakangnya juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita coba buat direktori baru dengan mengetik mkdir atau make directory. Kita coba beri nama mungkin arsip. Nah, ketika di enter maka akan otomatis terbuat direktori baru, di situ juga akan muncul. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke direktori tersebut dengan menggunakan change directory atau cd arsip. Maaf. Kurang satu. Oke, sekarang sekarang kita coba buat file baru dengan menggunakan touch. Kita beri nama misalkan file txt. Nah, di sini keyword touch ini untuk kita membuat sebuah file, dan apabila kita coba cek dengan menggunakan ls atau list content directory, maka akan muncul keterangan bahwa file tersebut ada di dalam arsip. Nah, di situ akan muncul. Nah, coba ini juga buka folder yang arsipnya yang di belakangnya. Ya, di situ juga ada. Dan sekarang mungkin kita bakal coba isi teks tersebut ya, dengan cara ketik echo, echo. Nah, selanjutnya kalimatnya mungkin kita kasih dengan ini adalah file di arsip. Oke, lalu pakai tanda slash. Lalu kita masukin pakai tanda lebih dari 2 kali. Nah, 2 kali. Nah, terus kita tulisin nama filenya yaitu file.txt. Lalu coba di enter. Nah, untuk menampilkan isi dari file txt itu dengan menggunakan cat atau cat dan nama filenya. Oke, nah di situ sudah muncul isi dari filenya yang ada di dalam file.txt. Mungkin kita cek dulu ya. Iya, mungkin di file situnya juga dicek. Ya, 1 menit lagi ya. Baik. Sudah terlihat ya, berarti berhasil atau
sesuai dengan yang ada di terminal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami di sini menjelaskan mengenai bagaimana masuk ke super user sampai membuat folder file dan mengisi file tersebut dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kami akan membuka ruang tanya jawab pada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai diskusi yang telah kami lakukan. Dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan Saudara Khalid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalid Gusti, NPM 201506165 dari kelompok 3. Jadi kan kita buat folder baru atau directory baru itu kan dengan mkdir. Terus kalau kita mau buat directory lain, tapi dalam directory yang udah ada itu gimana? Jadi kayak kita buat folder, di dalam folder itu ada folder lain ya, Lid? Ya, seperti itu. Ya. Sebelumnya kami ingin memberikan kepada kawan-kawan yang ingin menjawab pertanyaan Saudara Khalid maupun dari kelompok lain, kami persilahkan terlebih dahulu. Izin menjawab. Nah, jadi pertanyaan dari Saudara Khalid tadi kan gimana kita buat direktori baru di dalam direktori yang ada gitu ya, Lid? Iya. Jadi kalau menurut saya cara gampangnya itu pertama kita buat direktori pertama yang pengen kita buat tuh. Misalnya kayak kami tadi kan di sini ada arsip 1 ya kalau kami buat tadi direktori. Nah, kita pertama kalau udah kita buat arsip yang direktori pertama, kita buka dulu direktorinya. Nah, kalau udah di tempat di lewat ininya. Kemudian kalau udah selesai kita buat, kita buka, itu tinggal kita buat aja direktori baru lagi. Nanti dia langsung masuk di direktori tempat kita nganuinnya tadi. Paham nggak, Lid? Mungkin sambil ini ya. Bisa diberikan. Iya, ya. Izin menambahkan. Maksudnya Satrio tadi kayak kita buka dulu nih, Lid, arsipnya. Terus kita buat yang baru lagi pakai mkdir tadi. Mungkin langsung diperagakan oleh kelompok kami ya. Langsung aja ke ini. Langsung mkdir aja, itu udah di arsip 1 itu. mkdir arsip 2 berarti. Mkdir apa? Arsip 2. Oke, mungkin waktunya udah habis ya. Mungkin nanti cukup ini. Mungkin tadi yang dimaksud pertanyaannya membuat folder, di dalam folder itu ada folder lagi secara langsung mungkin yang dimaksud Khalid tadi ya. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita catat saja. Jadi intinya cari tahu aja nanti bagaimana. Mungkin itu ya Khalid ya, benar yang dimaksud. Khalid tadi kalau benar, Pak. Nah, jadi membuat folder dalam satu perintah langsung ada folder-folder di dalamnya. Nah, itu Bapak juga lupa juga itu perintahnya. Tapi bisa dicari tahu lah di internet bagaimana caranya. Nah, nanti bisa sebagai penambah ilmu ya. Nah, jadi intinya untuk perintah-perintah itu kita tidak mungkin menghafal semuanya, tapi di internet banyak sekali referensi yang bisa kita jadikan acuan. Oke, karena ini waktunya sudah habis ya. Silakan ditutup dulu mungkin untuk kelompok 2. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Cukup baik ya. Ini menambahkan beberapa perintah-perintah lain ya. Ada echo tadi dan juga bagaimana menuliskan teks di dalam file yang sudah dibuat menggunakan echo tadi ya. Dan juga menggunakan perintah cat juga tadi untuk menampilkan isi dari sebuah file. Nah, itu sudah mengekspor lebih ini.
Harapan Bapak nanti dengan pertemuan ini kalian sudah bisa memperdalam lagi tentang perintah-perintah dasar Linux yang banyak sekali. Oke, tadi sudah presentasi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 dan 2 ya. Kelompok 3 sudah, Pak. Oh, 3. 1, 2, dan 3 ya. Oke, berarti ada 3 kelompok yang belum presentasi. Jadi khusus untuk yang belum presentasi, silakan buat ya sesuai kelompoknya dalam bentuk video ya, seperti yang kita lakukan di kelas ini saat live ini. Jadi silakan dibuat, nanti silakan dikumpulkan, Bapak buatkan linknya. Nah, itu untuk tugas kelompoknya. Dan juga nanti ada tugas individu sebenarnya untuk minggu ini. Nah, jadi untuk yang belum presentasi ada 2 tugas nih berarti. Tugas individunya sama.